Gharim, apa gharim? Orang yang punya hutang. Di sini bukan berarti orang yang punya hutang untuk pribadi, orang yang hutang manis tadana li islahi dzatil bain. Orang yang berhutang dalam rangka mendamaikan dua kelompok yang konflik. Ada korban pembunuhan, saling tuduh. Kata si A pelakunya orang Surabaya, kata si B pelakunya orang Sidoarjo. Akhirnya ada pihak ketiga, wis, sekarang gak usah ribut. Masing-masing kelompok saya kasih uang 1 M, 1 M. Akhirnya wis nggak ribut. Maka orang yang hutang ini yang ngasih tadi, dia dapat uang banyak akan hutang. Dia termasuk berhak menerima zakat walaupun kaya. Kenapa? Karena dia statusnya orang yang berhutang dalam rangka untuk mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya fi sabilillah. Kalau zaman dulu Fano, sabilillah itu adalah tentara perang yang tidak terdaftar di buku catatan perang. Kayak gini, kalau perang, daftar semuanya. Wah, yang terdaftar ada 3.000 tentara. Nanti kalau menang mendapat namanya harta ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Mendapat, wis, Agung mendapat pedang. Terus Faiz mendapat tombak. Tombaknya orang kafir yang kalah. Terus Nia mendapat kuda. Chandra mendapat unta umpamanya. Kan rampasan semua ya. Terus Rosid mendapat baju besi ya. Baju besinya tentara perang. Terus Wahyu mendapat sepatu. Lah sepatu besi ya. Terus Ferdi mendapat tempat minumnya. Dan seterusnya. Fano mendapat apa? Kalungnya tentara umumnya. Lah, kalungnya orang kafir kan lumayan mahal ya. Terus Fian mendapat gelangnya umpamanya. Tapi kan banyak korbannya. Ya, orang kafir yang ketika melarikan diri yang akhirnya dirampas. Terus lah, ternyata yang terdaftar 3.000, yang ikut perang bukan 3.000. Berapa? 5.000. Oh, berarti yang 2.000 itu namanya sabilillah. Orang yang berperang tapi tidak terdaftar di buku catatan perang. Maka yang 3.000 mendapat ghanimah harta rampasan perang, yang 2.000 menerima zakat. Jelas ya? Jadi sabilillah itu orang yang ikut berperang tapi tidak terdaftar. Wis, sekarang gak ada perang. Bagaimana? Ulama beda pendapat. Sekarang nggak ada perang, maka ada yang mengatakan sabilillah itu sabilih wujuhil khair. Setiap orang yang berusaha berbuat kebaikan, jalan kebaikan, termasuk ustadz, berarti zakat pada ustadz. Termasuk santri, zakat pada santri. Termasuk pembangunan masjid, berarti zakat pada masjid dan seterusnya. Termasuk perbaikan jalan. Wis. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ini ditentang. Karena pendapat yang kuat mengatakan sabilillah itu khusus tentara perang. Oleh karena itu, nggak boleh zakat pada masjid, nggak boleh zakat pada ustadz, nggak boleh zakat kepada santri. Nah, kecuali ustadz kampung. Karena ustadz kampung rata-rata ya tidak kaya, maka mereka berhak menerima zakat. Kalau ustadz kota ustadz kota jadi dosen ya, ustadz kota jadi guru, ustadz kota tapi pengusaha, maka bagaimana? Tidak boleh. Kalau bisa zakatnya bukan pada ustadz. Makanya biasanya kalau yang zakat di pondok, biasanya itu bukan zakat untuk pondok. Tetap zakatnya diserahkan kepada fakir miskin yang ada di sekitar. Pondok cuma statusnya wakil, bukan amil. Karena tidak mendapat SK. Paham ya? Zakat di sini, setelah itu diantar, termasuk saya ngantar. Diserahkan kepada fakir miskin yang paling parah di daerah sini diserahkan. Makanya tahun kemarin kan nggak ada kan? Nggak ada. Karena saya menyarankan nggak usah anak-anak nggak usah zakat di pondok.
Cuma ada berapa mungkin wali murid yang tidak baca info, tetap bawa beras. Paham ya? Terus di sekolah umpamanya, kalau ada, itu bukan zakat untuk sekolah, kecuali di sekolah itu sudah mendapat SK. Paham ya? Tapi gimana itu semuanya atas nama melatih. Paham ya? Melatih. Wis. Yang terakhir Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil? Musafir. Contohnya Mas Fanu ini dari Banyuwangi mau ke Banten. Ternyata ketika nyampe di daerah Surabaya sedang ada pembagian zakat. Maka Mas Fanu ini statusnya Ibnu Sabil. Apa Ibnun? Apa Ibnun artinya? Apa Sabil? Jalan. Ibnu Sabil anak jalanan. Cuman musafir lah. Ibnun anak, Sabil jalan, berarti anak jalanan. Ali Topan anak jalanan. Paham ya? Itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Wa ilaman lan mareng wong yujadu yang ditemukan sopoman minhum sangkeng asnaf asamaniyah atau golongan 8, minhum sangkeng golongan 8. Wala yaktasir lan tidak boleh meringkas sapa wong. Wala yaktasir dan tidak boleh meringkas sapa wong. Ala agolla atas lebih sedikit. Min salasatin sangkeng 3 orang. Min kulli sinfin sangkeng masing-masing golongan. Min kulli sinfin sangkeng masing-masing golongan illal amil kecuali amil. Ferdi sudah maknanya? Sudah? Lah dijual. Masa dijual kitabnya? Dijual apa ketinggalan? Nanti daftar ke siapa ya? Yang kitabnya hilang atau dijual ya? Siapa biasanya? Chandra apa Niam? Ke Niamnya. Yang hilang ya, yang putra. Baik yang kitab ngaji pagi, kitab ngaji sore atau yang malam ya, yang hilang-hilang daftar ya. Nanti biar diganti. Ya, kan Niam biasanya Am. Jadi daftar ya. Yang hilang umpamanya ada 20 kitab umpamanya daftar ya. Nanti belinya harganya 10 kali lipat. Jadi Ferdi ada 20 kitab yang hilang umpamanya. Entah kitab apa 20-nya. Nanti daftar ya. Yang perempuan daftar ke siapa biasanya? Mbak Rani ya. Apa yang ngaji sore, yang malam atau yang ngaji subuh daftar semuanya ya. Kitab itu Ferdi jangan sampai hilang. Paham Ferdi? Mosok belum kawin sudah hilangnya. Kitab saya itu alhamdulillah mulai kelas sifir ya. Sifir itu di bawah kelas 1. Sifir awal, sifir sani baru kelas 1. Sampai sekarang masih ada. Dulu man khalaqas syamsa, tulis tangan. Sampai sekarang apalagi yang itu yang sudah sanawiyah, aliyah, yang ngaji kilatan masih ada sampai sekarang. Paham Ferdi? Mosok belum kawin sudah hilang kitabnya. Belum kawin sudah dijadikan mas kawin.